Halo semua, siapa sih yang gak tahu Universitas Indonesia? Kampus di kota Depok yang udaranya asri banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Flamingo. Saya Hasna Nawangwulan. Saya Hanisya Nataniela Wisnu. Saya Uliang Rawati. Saya Nadia Raisyainawan. Saya Amanina Kalina. Saya Octaviana Ramadan. Semuanya, perkenalkan saya Hasna Nawangwulan dan rekan saya Hanisya Nataniela Wisnu. Kami di sini akan mengeksplor hutan UI. Keliling-keliling ke hutan UI ini ternyata luas banget ya, Cak? Iya, emang luas banget, Wang. Luas hutan UI ini bisa diperkirakan sekitar 90 hektar loh. Terus juga di sini ada bermacam pohon ya, ada pohon jati, terus pohon meranti, pohon karet, dan yang lain-lain juga. Iya, ini emang terasa sangat sejuk karena didukung dengan 6 danau yang tersebar di hutan UI ini. Ternyata ada 6 danau ya? Iya, banyak banget kan. Nah, kalian tahu nggak sih, di sini tuh fun fact-nya ternyata ada 6 danau. Nah, ini tuh membentuk kata kampus. Yang pertama ada Danau Kenanga, terus yang kedua ada Danau Agatis, nah yang ketiga ada Danau Mahoni, yang keempat ada Danau Puspa, yang kelima ada Danau Ulin, dan yang keenam ada Danau Salang. Nah, jadi hutan UI ini menjadi tempat yang penting bagi para mahasiswa, kemudian peneliti maupun ilmuwan. Karena di hutan ini itu bisa melakukan studi lapangan ataupun melakukan penelitian dan juga seperti biologi, konservasi alam, terus dan juga lingkungan. Dengan adanya hutan UI ini memberikan dampak positif loh, yaitu diantaranya sebagai resepan air di kota Depok ini dan sebagai wahana penelitian biodiversitas bagi mahasiswa. Hutan-hutan seperti ini harus kita jaga dan kita rawat baik-baik, karena jika tidak akan menimbulkan deforestasi. Luas lahan yang beralih fungsi setidaknya 1,5 luas Pulau Jawa. Hal ini karena deforestasi, kebakaran hutan, serta lahan yang berulang di Kalimantan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Masalahnya, kebakaran hutan gak selalu karena perubahan iklim, tapi seringkali ada campur tangan manusia di sana. Sebut saja, seperti kecurigaan bahwa industri CPO jadi penyebab deforestasi. Soalnya, perkebunan sawit terus bertambah banyak dan banyak pula yang dibangun di atas hutan terbakar. Data bahkan menunjukkan bahwa perkebunan industri yang meningkat 170% pada 2000 hingga 2017, 88% diantaranya adalah kelapa sawit. Deforestasi ini adalah kondisi lahan yang mengalami penurunan. Nah, biasanya ini disebabkan oleh adanya penebangan hutan, kemudian juga kebakaran hutan, terus juga mengubah konversi lahan menjadi infrastruktur, terus kemudian menjadi pemukiman, pertanian, perkebunan, dan masih banyak lain yang menyebabkan deforestasi.
Nah, jika deforestasi terus dibiarkan, akan menimbulkan dampak negatif, yaitu diantaranya akan mengakibatkan hilangnya habitat hewan dan tumbuhan di sini, dan mereka akan terancam punah karena mereka tidak punya tempat tinggal dan sumber makanan. Nah, yang kedua, deforestasi juga dapat menyebabkan perubahan iklim. Nah, ketika hutan ini ditebang ataupun adanya kebakaran hutan, maka akan meningkatkan efek rumah kaca, terus juga kemudian dapat pemanasan global. Juga deforestasi menimbulkan kerusakan ekosistem karena deforestasi mengakibatkan penurunan kualitas tanah dan juga produktivitas pertanian dan kelangsungan hidup di lingkungan. Nah, yang keempat, deforestasi juga menimbulkan tanah longsor ataupun banjir. Nah, hutan ini kan juga memiliki peran yang penting bagi hidrologis. Ketika saat hutan ini ditebang ataupun terjadinya kebakaran hutan, maka kemampuan untuk menyerap air hujannya ini menurun, sehingga tingkat resiko untuk banjir ataupun tanah longsornya juga sangat meningkat gitu. Dan yang kelima, deforestasi dapat menghilangkan sumber air. Hutan ini menyimpan air di dalam tanah dan mempengaruhi pola air sungai. Deforestasi dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan kuantitas air, mengancam pasokan air bagi masyarakat dan ekosistem sungai yang ada. Nah, yang terakhir nih ya, deforestasi juga dapat mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencahariannya. Nah, ketika masyarakat ada yang bergantung dengan mata pencaharian yang ada di hutan, maka itu sangat menderita bagi para masyarakat yang seperti itu akibat hilangnya hutan. Kemudian juga deforestasi dapat mengakibatkan migrasi paksa ataupun konflik sosial. Itu di dalam area hutan UI ini, tepatnya di depan Fakultas Teknik, terdapat trek sepeda yang dibuat oleh komunitas pesepeda, yaitu trek makhluk dan trek nyamuk. Selain bersepeda, kita bisa juga jogging ataupun memancing, dan juga bisa jalan biasa di area sekitar sini. Nggak begitu kelihatan ya. Jadi ada muncul kayak cacing sutra, kecil banget. Mungkin yang dimakan sama ikannya, yang dicari itunya juga. Satu lumut, yang kedua cacing sutra. Lumayan ukurannya, 4 jari. Kita masukin. Tapi tidak semuanya area hutan ini terbuka oleh umum, karena untuk menjaga keberlanjutan dan menjaga ekosistem yang ada di lingkungan sini. Nah, itu dia dampak negatif dari adanya deforestasi. Padahal jika kita menjaga dan merawat hutan ini, kita juga ikut merasakan manfaatnya loh. Apa sih manfaatnya? Nah, yang pertama ini adalah hutan ini juga sebagai penghasil oksigen, di mana melalui proses fotosintesis dari pohon ataupun tumbuhan. Nah, dari pohon atau tumbuhan hutan ini juga menghasilkan oksigen yang dapat dibutuhkan untuk bernafas. Yang kedua, hutan adalah tempat penyimpanan karbon. Pohon-pohon yang ada di hutan itu menyerap karbon dioksida dari udara selama proses fotosintesis, membantu mengurangi jumlah gas rumah kaca di atmosfer dan memperlambat perubahan iklim global. Nah, yang ketiga adalah dengan adanya hutan, maka keanekaragaman hayati ini terjaga karena hutan ini adalah rumah bagi jutaan spesies dari makhluk hidup ataupun tumbuhan. Nah, kemudian juga termasuk spesies langka ataupun endemik. Nah, dengan keanekaragaman hayati ini, maka akan mendukung kestabilan ekosistem dan juga menyediakan sumber daya genetik yang penting bagi untuk masa depan. Yang keempat, dengan adanya hutan, maka ekosistem akan terlindungi. Hutan membantu mencegah erosi tanah, mengendalikan banjir, dan menjaga kualitas air dengan cara menyaring air hujan. Nah, yang terakhir ataupun yang kelima, hutan ini juga sebagai sumber mata air.
di mana hutan ini adalah sumber air bagi banyak sungai ataupun waduk, sehingga pepohonan hutan yang ada di dalam hutan UI ini dapat membantu atau menyimpan air di dalam tanah dan juga mengatur pola aliran air. Nah, setelah kita tahu nih dampak negatif dan juga manfaat dari hutan, kamu tahu nggak sih, Ca, cara pelestarian hutan yang ada di sekitar kita ini? Gimana tuh, Wang? Nah, jadi pelestarian yang pertama dengan cara reboisasi. Reboisasi merupakan kegiatan penanaman kembali pada hutan yang telah gundul. Dan yang kedua, kita harus melindungi dan menjaga habitat makhluk hidup di hutan. Dan yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih pohon, yaitu sistem tebang pilih yang memilih hutan atau pohon yang cukup tua dan diameter yang tinggi, dan pohon yang sudah mati juga bisa ditebang. Jangan lupa lestarikan hutan kalian ya. Turn to President Joko Widodo of Indonesia. Capaian nyata Indonesia di sektor kehutanan tidak terbantahkan. Pada tahun 2020, tingkat kebakaran hutan di Indonesia diminimalisir hingga 82%. Deforestasi hutan di Indonesia juga mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir. Ini dilakukan saat dunia tahun lalu kehilangan 12% lebih banyak hutan primer dibanding tahun sebelumnya. Dan ketika banyak negara justru mengalami kebakaran hutan dan lahan terbesar sepanjang sejarah. Maka kita berani mengatakan bahwa khusus untuk hutan, maka kita akan forest land use net carbon sink. Jadi pada tahun 2020 kita sudah bisa bilang bahwa yang dari sektor kehutanan maka emisi karbonnya bisa ditekan dan bahkan nanti 2030 dan seterusnya bisa negatif emission. Prestasi tersebut luar biasa dan syarat janji. Namun perhatian publik menjadi ramai terhadap pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya-Bakar dalam media sosialnya. Ibu Menteri menyebutkan bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh terganggu atau terhenti dengan alasan deforestasi juga emisi karbon. Pernyataan ini seolah menunjukkan Indonesia akan melakukan apapun demi pembangunan, termasuk deforestasi. Guys, ternyata UI punya transportasi yang minim emisi karbon loh. Selain bis kuning yang ramah lingkungan ini, ternyata ada lagi motor BIM yang super duper lucu, warnanya ungu. Kita pas lihat ini langsung tertarik banget sih pengen cobain. Akhirnya kita tanya-tanya deh sama anak kecil yang lagi main motor BIM di sana. Dan ternyata cara pakainya tuh bener-bener gampang banget. Kita tinggal nge-scan kode QR yang ada di papan untuk download aplikasinya. Setelah itu, kita bisa melakukan transaksi dengan tarif 20.000 aja. Nah, gimana? Kalian tertarik juga nggak nih cobain motor BIM ini? Oh iya, semua motornya udah dilengkapin sama helm-helm lucu ini loh. Jadi nggak perlu khawatir terjadi insiden-insiden yang tidak diinginkan saat mengendarai motor BIM ini. Nah, ini kita lagi coba untuk mendownload aplikasi melalui kode QR yang ada di papan biru. Atau kalian bisa juga langsung download melalui Play Store or App Store yang ada di HP kalian. Setelah terdownload, kita bisa lihat ada di mana aja sih BIM ini. Dan kita bisa langsung scan barcode untuk mengaktifkan BIM-nya. And tada! Finally, kita keliling UI naik BIM. Jujur ini seru banget sih karena kita bisa sambil menghirup udara segar karena BIM ini tidak menghasilkan asap-asap polusi dan ditambah lagi UI ini sejuk banget karena pohonnya yang banyak banget.
sekian video dari kami. Mari lestarikan hutan untuk hutan yang akan datang.